warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriani, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 Malam. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang komunikasi antar budaya. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pengantar komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik itu berbeda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya sebuah perkembangan teknologi. Kebudayaan merupakan sebuah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Komunikasi yang terjalin karena adanya perbedaan merupakan hasil dari keanekaragaman, pengalaman, nilai, dan juga cara pandang dari masing-masing budaya. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa tentu mencerminkan suatu budaya Indonesia yang merupakan sebuah negara yang mempunyai kurang lebih 742 bahasa daerah dari 34 provinsi dengan adat yang berbeda-beda. Bahasa merupakan ciri khas untuk kita saling membedakan manusia dengan makhluk lainnya tentu saja. Bahasa bisa membuat kita saling berinteraksi dengan manusia dan menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi tentunya. Selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang bab kedua, yaitu tentang budaya komunitarianisme. Filosofi komunitarianisme memandang komunitas sebagai sekelompok orang yang tinggal di satu lokasi atau di lokasi yang berbeda, yang berbagi minat, tradisi, dan nilai moral yang dikembangkan melalui sejarah bersama. Sebagai contoh kasus di sini baru-baru terjadi, yaitu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sektarian komunitarianisme, di mana dalam kasus yaitu tragedi Kanjuruhan yang baru-baru ini terjadi. Hal yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi sektarian komunitarianisme ini yaitu dengan cara memberi uang kepada keluarga sebagai bentuk santunan, lalu membuat klarifikasi agar tidak terjadi salah paham yang berkelanjutan, dan antara supporter dengan polisi. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan untuk materi ketiga atau bab ketiga, yaitu interpretasi kebudayaan. Teori kebudayaan merupakan usaha konseptual untuk memahami bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk melangsungkan kehidupannya dalam kelompok, mempertahankan kehidupan yang melalui pengarapan lingkungan alam dan memelihara keseimbangannya dengan dunia supernatural. Perspektif ini merupakan perumusan yang mencirikan teori-teori kebudayaan yang dikembangkan atas dasar pengkajian terhadap perilaku manusia dalam perannya sebagai anggota masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, teori dalam komunikasi antar budaya. Teori-teori dalam komunikasi, dalam analisis komunikasi antar budaya dan analisis kaidah, ada beberapa teori komunikasi antar budaya yang digunakan untuk melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan. Kali ini saya akan membahas ada 4 teori komunikasi antar budaya, yaitu Communication Accommodation Theory, yang menjelaskan mengapa dan bagaimana kita menyesuaikan perilaku komunikasi dengan tindakan orang lain. Yang kedua yaitu Face Negotiation Theory. Teori ini membantu kita memprediksi bagaimana orang-orang menciptakan wajah diri dalam kebudayaan yang berbeda, terutama jika dihadapkan dalam sebuah konflik. Yang ketiga itu Standpoint Theory dan Mood Group Theory.
yang merupakan salah satu teori komunikasi antar budaya memiliki perspektif yang kritis. Pada dasarnya, teori ini berfokus pada relasi kuasa yang timpang terhadap suatu kelompok dan bagaimana ketimpangan tersebut mempengaruhi sebuah penggambaran masyarakat terhadap kelompok tersebut. Untuk bab 5 yaitu ada model-model komunikasi antar budaya. Di sini saya akan membahas model komunikasi antar budaya menurut E. Porter dan Larry Asamovar, di mana budaya mempengaruhi perilaku komunikasi individu. Budaya yang berbeda akan menghasilkan pengaruh serta sifat komunikasi yang berbeda pula. Ketika seorang individu berkomunikasi dengan individu lain yang memiliki kebudayaan berbeda, maka makna pesan yang disampaikan komunikator akan berubah mengikuti persepsi budaya komunikan. Selanjutnya ada 2 jenis konsep waktu, yaitu ada waktu polikronik dan waktu monokronik. Di sini waktu polikronik memandang bahwa waktu merupakan suatu putaran yang akan kembali dan kembali lagi. Orang yang menganut konsep ini beranggapan bahwa apa yang dilakukan di waktu ini merupakan sesuatu yang bisa diperbaiki di waktu atau kesempatan lain. Selanjutnya untuk waktu monokronik, di sini memandang bahwa waktu berjalan lurus dari masa silam ke masa depan. Orang yang menganut konsep ini cenderung lebih menghargai waktu itu sendiri, sehingga tidak ingin melewatkan waktu dengan hal yang sia-sia atau tidak berguna. Bab 6. Masyarakat, budaya, media. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang masyarakat media, di mana adanya masyarakat massa dan masyarakat konsumen. Media massa membuat pendapat yang ada bukan dari sumber asli, melainkan sudah dikonstruksi oleh media. Dan berita yang ada kerap mendapatkan tambahan atau bumbu yang sehingga bisa menghasilkan sebuah berita yang tidak benar atau hoax. Selanjutnya akan menjelaskan tentang masyarakat konsumen media. Di sini masyarakat konsumtif mementingkan makna dibanding kebutuhan sebenarnya. Transformasi masyarakat membuat media massa mendikte khalayak dalam bayangan citra. Munculnya pemaknaan simbol untuk mengukur kelas tingkat sosial. Selanjutnya ada masyarakat maya, di mana munculnya cyber society. Adanya interaksi masyarakat massa bernilai bebas dan memiliki nilai peradaban. Munculnya masyarakat realistis, simbolik, dan cyber atau kejahatan dunia maya. Masyarakat di sini lebih menyukai komunikasi audio dan visual. Selanjutnya ada masyarakat informasi. Kebutuhan mendapatkan informasi lebih tinggi dibanding kebutuhan lainnya. Muncul massa tanpa waktu. Yang selanjutnya ada masyarakat massa. Masyarakat massa ini dipaksa menggunakan media massa dan dipaksa menerima informasi. Di sini juga adanya kecemburuan sosial, konflik kepentingan, ketidakpuasan atas realitas tampilan media, dan ketakutan mutlak membuat media massa semakin. Bab 7. Budaya dan isu gender. Ciri biologis yaitu ada 3. Yang pertama biologis primer atau lahiriah, tidak dapat diubah, dan perubahan ini contohnya yaitu mungkin perubahan hormon dan organ reproduksi. Untuk wanita yaitu mungkin menstruasi. Yang kedua yaitu ada biologis sekunder atau alternatif, bisa tampak dari luar, mungkin misalnya perubahan bentuk dan ukurannya. Yang terakhir ada perubahan tersier, yaitu menurut yaitu dapat diubah sesuai dengan norma setempat. Misalnya seseorang yang memang merasa dirinya memiliki sifat feminim namun terlahir sebagai seorang laki-laki, bisa melakukan operasi atau mengubah alat kelamin agar menjadi seperti wanita. Pembahasan mengenai gender biasanya melekat dengan kualitas sifat maskulin dan feminim. Identitas gender adalah apa dan bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, laki-laki, atau yang